Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hidayatuna dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya Nurul Hasanah di sesi MM Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Kali ini saya akan membawakan artikel tentang waktu imsak dengan judul artikel asli, makna dan penjelasan waktu imsak yang sesungguhnya. Tulisan dari Abdul Wahab Ahmad. Saya geli setiap Ramadan selalu disuguhi artikel atau video yang memprotes waktu imsak dalam jadwal imsakiyah kita. Katanya, waktu imsak di Indonesia itu salah, karena seharusnya imsak itu saat subuh tiba, bukan 10 menit sebelumnya. Kenapa geli? Sebab hal semacam ini seharusnya dipahami oleh penulis tingkat pemula sekalipun, mahasiswa S1 semester awal, bahkan anak sekolah sekalipun diajari, bahwa sebelum menulis suatu tema harus jelas dulu definisinya. Definisi itu sendiri berbeda-beda aspeknya, ada aspek bahasa, dan ada pula aspek istilah. Aspek istilah juga berbeda-beda, tergantung istilah dalam konteks apa dan di mana istilah itu berlaku. Ini harus jelas dulu sebelum pembahasan apapun dimulai. Soal istilah imsak pun demikian. Kita harus tahu bahwa istilah imsak itu banyak artinya. Pertama, imsak dalam arti tidak berbicara. Kedua, imsak dalam arti menahan apapun secara umum. Ketiga, imsak dalam arti memulai puasa. Keempat, imsak dalam arti waktu persiapan 10 menit sebelum subuh. Semua itu adalah istilah imsak yang berlaku secara umum. Tidak ada yang salah darinya. Namanya saja istilah, terserah masyarakat mau membuat istilah apa, yang penting sama-sama paham. Semua orang yang membuat jadwal imsakiyah Ramadan, mulai dari orang Kementerian Agama, Lajnah Falakiyah ormas tertentu, mahasiswa astronomi, atau apapun yang biasa menerbitkan jadwal sholat. Semuanya paham bahwa kata imsak dalam jadwal mereka adalah makna keempat, yakni waktu persiapan untuk berpuasa 10 menit sebelum dimulai. Bukan makna ketiga, yakni subuh itu sendiri yang memang batas dimulainya puasa. Kenapa namanya kok imsak? Ya terserah masyarakat mau dikasih nama apa. Kalau tak suka istilahnya karena merasa rancu dengan makna imsak yang beragam, maka silakan diganti saja dengan istilah lain. Hanya saja, kalau ada yang salah paham dan merasa rancu, maka semestinya dia bertanya pada yang paham. Lucunya di negeri ini, yang salah paham dan merasa rancu pada istilah imsak, justru menyalahkan pemakai dan pembuat istilah tersebut, yang paham betul maksudnya. Kenapa kok 10 menit? Ya terserah juga orang mau menentukan waktu persiapan berapa menit. Lawang cuma persiapan untuk ibadah, kok dipermasalahkan? Selama ini di berbagai acara lumrah sekali ada aturan harap hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Masa mau kita gugat, kenapa kok 10 menit? Kenapa bukan 5 menit? Kenapa bukan 15 menit? Atau kenapa masih diberi waktu persiapan segala? Terlalu kekanak-kanakan mempermasalahkan hal semacam ini. Apalagi bagi yang paham aturan dalam membuat jadwal sholat. Maka hal semacam ini sangat penting. Semua jadwal sholat yang ditulis itu sudah diberi waktu ijtihad atau waktu berhati-hati. Waktu tersebut sudah ditentukan selama 1-2 menit, agar siapapun yang memakainya tidak sampai sholat sebelum masuk waktu. Bisa dibayangkan bagaimana beban dosa dan beban moral pembuat jadwal sholat apabila ternyata hitungannya sedikit meleset, sehingga salat orang tidak sah. Oleh karena itu, apabila misalnya waktu subuh dalam perhitungan aslinya jam 4.12 menit 35 detik, maka akan ditulis sebagai jam 4.14 menit. Pembulatan hingga 2 menit ini untuk berhati-hati. Nah, dalam kasus puasa, pembulatan itu justru menjadi dilema. Sebab mereka tahu betul bahwa waktu subuh dalam perhitungan asli mereka dimulai 1-2 menit sebelum waktu yang mereka tulis di jadwal. Jadi, prinsip ijtihad dalam sholat adalah agar waktunya dimundurkan sedikit, tetapi ijtihad dalam puasa justru agar dimajukan sedikit. Maka dari itu dimunculkanlah waktu imsak sebagai pengejawantahan prinsip ijtihad dalam berpuasa tersebut. Masyarakat seolah diberi pesan bahwa waktu subuh yang dilarang makan sudah hampir masuk 10 menit lagi. Jadi sebaiknya sekarang mulai bersiap-siap dahulu, jangan mepet agar sempurna puasanya. Dari sisi fikih, dalam sebuah hadis pun kita dapati bahwa Nabi Muhammad SAW memberi jeda sepanjang bacaan 50 ayat antara makan sahurnya dan azan subuh. Itu artinya beliau bersiap-siap dahulu untuk menyambut puasa dengan cara tidak makan sahur saat detik-detik menjelang azan. Ini adalah dalil yang cukup untuk dijadikan sebagai patokan kondisi ideal kapan waktunya berhenti sahur.
50 ayat tersebut kalau dihitung dengan menit, kurang lebih 5-10 menit, tergantung panjang ayatnya dan kecepatan membacanya. Lain lagi ceritanya bila konteksnya sedang tidak ideal, seperti misalnya telat bangun untuk sahur. Tentu tidak masalah meskipun sahur di menit terakhir, yang penting belum masuk waktu subuh. Terima kasih sahabat Hidayatuna, semoga artikel ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mari saling mengasihi, mari saling berbagi, dan mari saling bertoleransi demi damainya negeri tercinta ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hidayatuna TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.